Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afiyadu Murel dengan NIM 213030503115. Sini izinkan saya untuk mempresentasikan rencana keamanan jaringan dan informasi untuk PT Aman Harapan Bersama. Baik. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, kita akan membahas sejumlah celah yang mungkin ada pada web server atau web aplikasi. Lalu yang kedua, yaitu kita akan membahas saran berkaitan dengan antisipasi untuk mencegah eksploitasi pada web server atau web application yang kita kelola. Dan yang terakhir, kita akan membahas langkah penanggulangan kerusakan apabila sudah terjadi eksploitasi pada web server atau web application ya. Oke, baik, lanjut ke pembahasan pertama yaitu identifikasi celah keamanan. Yaitu untuk mengidentifikasi sejumlah celah ya yang mungkin ada pada web server. Yang pertama, web server atau web aplikasi dapat rentan terhadap serangan injeksi seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan command injection yang dapat memungkinkan penyerang untuk menjalankan perintah atau skrip jahat pada sistem PT ini. Lalu yang kedua, web server atau web aplikasi juga dapat rentan terhadap serangan brute force yang dapat memungkinkan penyerang untuk menebak kredensial login atau token akses dengan mencoba berbagai kombinasi secara otomatis. Lalu yang ketiga, web server dapat mengalami kegagalan konfigurasi seperti menggunakan protokol HTTP yang tidak aman, menampilkan pesan kesalahan yang rinci, atau menggunakan komponen perangkat lunak yang usang dan rentan yang dapat membuka celah keamanan bagi penyerang. Lalu yang terakhir, web server atau web aplikasi dapat terpapar terhadap serangan denial of service atau DOS atau distributed denial of service atau DDoS yang dapat membajari sistem dengan permintaan palsu atau berlebihan sehingga menghabiskan sumber daya dan mengganggu layanan. Baik, lanjut sini kita akan membahas saran atau untuk antisipasi untuk mencegah eksploitasi pada web server. Untuk langkah pertama kita dapat menggunakan HTTPS atau SSL atau TLS untuk mengenkripsi informasi yang dikirimkan antara web server dan web aplikasi dengan klien. Lalu yang kedua, kita dapat menggunakan validasi input yang ketat dan sanitasi output untuk mencegah serangan injeksi. Yang ketiga, disarankan untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan ubah secara berkala, serta gunakan mekanisme autentikasi tambahan seperti CAPTCHA atau verifikasi 2 faktor untuk mencegah serangan brute force. Yang keempat, perbarui dan tambal semua perangkat lunak yang digunakan oleh web server atau web aplikasi secara teratur, dan hapus atau nonaktifkan semua fitur atau layanan yang tidak diperlukan. Lalu untuk langkah antisipasi yang terakhir yaitu gunakan firewall web aplikasi atau WAF untuk memblokir permintaan yang mencurigakan atau berbahaya, dan gunakan teknik mitigasi seperti pembatasan tingkat, penyanggaan, atau penyaringan IP untuk mencegah serangan DOS atau DDoS. Nah, untuk yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang langkah penanggulangan apabila sudah terjadi eksploitasi pada web server kita. Untuk pertama, di sini kita akan melakukan identifikasi dan isolasi sumber serangan terlebih dahulu, dan hentikan atau matikan layanan yang terpengaruh. Lalu yang kedua, kita dapat melakukan analisis forensik untuk membantu ruang lingkup, dampak, dan penyebab serangan, serta kumpulkan bukti yang relevan. Lalu yang ketiga, lakukan pemulihan data dan sistem dari cadangan yang aman dan terverifikasi, dan periksa apakah ada malware atau backdoor yang tersisa. Lalu selanjutnya poin keempat, yaitu laporkan insiden ke pihak yang berwenang dan berikan informasi yang transparan dan jujur kepada pelanggan atau pemangku kepentingan. Lalu untuk langkah penanggulangan yang terakhir yaitu lakukan evaluasi dan tinjauan untuk mengetahui pelajaran yang dipetik dari insiden dan lakukan perbaikan dan peningkatan pada kebijakan dan prosedur keamanan. Baik, mungkin sekian dari saya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sekian dan terima kasih.